Hai Beauty Entrepreneurs, hari ini edisi spesial banget karena kita akan ngobrol bareng dengan Dr. Reva Faradwiana SPKK. Beliau ini adalah dermatologis dan juga founder Tivasa Klinik dan pengurus Perdoski, juga praktek di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung, dan masih banyak banget kesibukannya ya. Dan kali ini saya senang banget karena beliau bisa hadir di channel saya ini. Kita akan ngobrolin tentang industri kosmetik nih, terutama skincare. Nah, buat Anda yang tertarik dengan industri ini, jangan lupa subscribe dan klik notifikasinya biar tahu nanti kalau ada video terbaru dari saya. Di sini kita akan membahas tentang tren skincare di Indonesia, kemudian kebutuhan kulit terhadap perawatan ya, baik skincare maupun alat, dan juga mungkin ada rumor-rumor tentang ketergantungan terhadap produk dokter, apakah benar? Kemudian etika bisnis kosmetik, dan yang terakhir adalah tips buat Anda yang ingin memulai brand skincare sendiri. Oke, langsung aja kita ngobrol dengan Dr. Reva ya. Halo Dr. Reva, terima kasih banyak sudah hadir dan berkenan hadir di channel saya ini. Dan terima kasih banyak. Sibuk banget ya dok, dan finally bisa di sini, senang banget. Dan apa kabar dok? Baik, Mbak Vera. Apa kabar zaman COVID gini? Sehat ya? Sehat banget, alhamdulillah. Dan ya walaupun nggak bisa kemana-mana sebebas dulu ya, tapi yang penting kita semuanya sehat ya dok ya. Makin cantik Mbak Vera, sampai terpesona. Dokter Eva juga. Nah, ini nih makanya saya mau nanya tips nih yang pertama nih ya, karena kan Dokter Eva kan sibuk banget ya praktek dan juga founder di So sibuk. di Tivasa Klinik, kemudian juga praktek juga, terus praktek di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, terus juga pengurus Perdoski. Mungkin teman-teman yang belum tahu Perdoski nih, Perdoski adalah Persatuan Dokter Spesialis Kulit Indonesia. Nah, beliau ini nih termasuk pengurusnya nih. Sibuk banget ya dok ya. Okay. Ya, begitulah Mbak. So sibuk ya, tepat. Kalau boleh tahu dok, tipsnya bagaimana sih cara membagi waktunya dan juga masih tetap kelihatan cantik seperti ini, fit gitu. Kalau yang belum tahu Dokter Reva nih ya, beliau ini tinggi banget ya, slim. Aduh, cantik seperti ini. Kayak model pokoknya. Oh lah, model jauh banget Mbak. Cara bagi waktu, nah justru saya rada bingung bagaimana saya membagi waktu karena rasanya emang banyak banget ya kegiatan, kemudian aktivitas juga. Justru saya agak kerepotan bagi waktu, tapi ya dijalanin aja lah mungkin ya Mbak ya. Terus mungkin juga tadi selain yang sudah disebutkan oleh Mbak Vera, saya juga di FK Unpad, di kedokteran Unpad itu menjadi ketua program studi dermatologi venereologi. Jadi kayak kepala sekolahnya lah. Nah, mungkin dari situ ya, karena sering gaul sama dokter-dokter muda, jadi ke bawah agak muda-muda dikit. Ke bawah aura-aura. Juga sih, jauh banget. Ya gitu, cara bagi waktunya emang sulit sih, tapi ya coba aja lah dijalanin gitu lah Mbak, kira-kira. Kalau tips perawatan kulitnya sehingga dokter tampak cantik seperti ini, ada perawatan khusus atau enggak dok? Nah, justru saya agak-agak pasien yang bandel. Kata orang kan, a good doctor is a bad patient ya. Jadi emang saya termasuk yang rada-rada bandel sih ya Mbak ya, karena memang mungkin karena pulang aktivitas harian, pulang ke rumah udah capek gitu ya, jadi nggak terlalu banyak ritual yang saya lakukan. Tapi karena di klinik ini juga banyak alat, terus udah gitu banyak yang nyoba-nyoba gitu, misalnya bukan demo ya, atau misalnya sebelum saya meresepkan ke pasien, memberikan ke pasien, saya coba dulu gitu. Nah itu kayaknya kadang-kadang mungkin dari situlah ada pengaruh sedikit-sedikit deh. Kalau gitu berarti dokter termasuk yang cuek ya, walaupun cuek tapi care gitu ya. Jadi yang nggak serius-serius banget gitu kali ya dok ya? Nggak serius-serius banget, tapi memang saya mencoba mengikuti yang lagi musim. Oh misalnya ini lagi musim pakai laser ini, cobain gitu ya. Misalnya ini lagi musim cobain. Tapi kulit saya memang cenderung acne prone skin banget gitu loh. Jadi kalau saya mencoba-coba untuk saya sendiri, pasti saya pilah-pilah dulu nih yang mana yang akan jerawatan. Terus kalau misalnya sekalinya saya tahu ini jerawatan, buat saya pasti nanti nggak kasih buat pasien yang berminyak, yang acne prone, tapi saya kasih untuk yang sensitif atau yang aging. Kayak gitu Mbak. Jadi coba dulu deh, jadi merelakan diri sebagai ini dulu. Sebagai apa?
dicoba dulu. Oke, dokter, pertanyaan jujur yang harus dijawab dengan jujur. Dokter pakai dokter pakai skincare import atau lokal nih? Jujur ya. Jujur ya, nggak ada mesin lie detector kan di sini. Ya, Mbak kan campuran ya, jadi yang namanya skincare kan mulai dari pembersih sampai nanti aplikasi make up-nya. Nah, jujur nih, saya mix memang. Untuk pembersih saya pakai yang benar-benar mursidat, yang murahan yang banyak di supermarket gitu ya, banyak di supermarket karena saya udah nyoba berbagai macam, hanya itu yang cocok dengan kulit saya yang bandel yang berminyak yang kan. Nah, terus kalau misalnya untuk base-nya campur, memang ada produk lokal, ada produk impor juga. Tapi kalau base karena kulit saya ini yang tadi saya katakan cenderung bermasalah dengan jerawat dan akne, jadi memang hanya ada beberapa produk import yang memang cocok dengan kulit saya. Nah, tapi kalau yang make up-nya, nah itu enggak. Saya kadang-kadang, aduh mahal banget ya make up, hanya buat gitu doang, segitu mahal. Saya coba yang make up, kalau make up yang lokal justru. Oh gitu. Berarti kalau untuk skincare pun juga mau import atau lokal, yang penting cocok gitu ya dok ya? Loh, yang penting cocok. Dan itu tuh kadang-kadang butuh proses. Butuh proses sampai kita nemuin banget yang cocok gitu ya. Itu pasti akan butuh proses dan pengorbanan dulu. Di awal-awal. Oke dokter. Nah dokter kalau sehari-hari sendiri ya sebagai dokter ya yang praktek di tadi rumah sakit dan juga di klinik ya, sebenarnya masalah kulit apa sih yang paling sering dihadapi gitu dok? Masalah kulit ini terkait dengan estetik ya, atau kecantikan ya. Yang estetik aja. Dua, jerawat dan flek atau pigmentasi. Oh oke. Dan itu mungkin yang sudah parah mungkin ya dok ya, yang mungkin apakah hanya cukup dengan skincare? Ya, rata-rata yang udah derajatnya udah moderate ke severe ya. Jadi memang udah ada parah. Kalau misalnya dia jerawat-jerawat ringan, apalagi remaja-remaja ABG gitu, banyak kok yang sembuh sendiri, rajin cuci muka aja. Tapi ada juga kalau misalnya udah berusia 40-50 tahun ke atas, itu pasti masalahnya kalau nggak kering, kalau nggak flek seperti itu ya. Tapi ada juga yang adult acne juga ada, jerawatnya masih muncul pada usia-usia segitu. Usia 30 masih ada jerawat ya dok ya? 30 ke atas ya? Masih ya? 40-50, saya kan masih aktif berjerawat nih. Iyalah mbak, pasti adult acne. Nah, satu lagi nih, saya tuh termasuk yang jerawatan setelah pakai make up. Itu tuh saya remaja kuliah gitu kan paling bedak sunblock aja. Gitu. Nah, begitu saya pakai make up, nyoba-nyobain. Padahal saya nggak terlalu pakai foundation, pakai powder, pakai eyeliner gitu-gitu. Nah, jerawat saya nongol deh. Jadi memang agak-agak sulit cari yang pas. Gitu. Berarti mungkin juga harus, tadi dokter sebut juga rajin bersihin muka ya, biar nggak kena jerawat ya dok. Benar. Iya dok, ini kan teman-teman kan juga pengen tahu tentang tren skincare sekarang ya, dan juga kebutuhan untuk diri sendiri. Karena kan kita semuanya sibuk nih ya dok ya, wanita-wanita karir gitu kan ya dok. Nah sebenarnya dok kan kalau di sekarang ini kan eranya skincare layering gitu ya. Jadi banyak orang percaya tuh kalau punya kulit cantik itu, sehat itu harus glowing gitu kan. Dan jadi pengaplikasiannya itu bisa sampai 10 sampai 12 skincare bahkan gitu, ada urutannya. Jadi kayak misalnya ada first cleanser, ada cleansing balm, kemudian stick milk water, abis itu ada second cleanser, ada facial wash maksudnya ya. Terus abis itu ditambah lagi dengan exfoliating toner, hydrating toner, essence, serum, face oil, moisturizer, eye cream, dan seterusnya dok. Jadi ada sebagian yang percaya bahwa skin layering ini bisa untuk improve kecantikan kulit kita gitu. Dan bahkan juga ada yang sampai nyambur dok, misalnya mix ya, penggunaan retinol dengan niacinamide, kayak gitu-gitulah dok. Jadi ada skin layering gitu. Nah, menurut dokter itu apakah memang harus sebanyak ini kalau mau glowing, putih atau cantik kayak gitu dok? Gimana dok? Jadi kalau sebanyak itu takutnya malah bukan glowing tapi glow in the dark. Glow in the dark. Kalau di malam baru kelihatan berpendar-pendar. Yang pertama banget kita harus tahu kenali jenis kulit kita apa, atau normal, kering itu biasanya cenderung sensitif, atau kering atau aging ya, atau tadi oily dan acne.
Nah, tentu saja kalau misalnya kulitnya normal itu nggak perlu macam-macam ya, cukup aja yang standar-standarnya aja. Tapi kalau udah aging baru deh bisa ditambah macam-macam. Tapi kalau udah oily atau jerawatan justru harus minimalis. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya layering itu betul memang ada pengelompokan dari skincare yang biasa kita pakai, tapi nggak usah semua dipakaikan ke dalam muka kita. Apalagi sekarang ini kan memang medsos ya lagi booming sekali, kemudian juga online shop segala macam ya, mampir di lapak kita sis gitu ya. Nah, itu semua kan banyak banget. Jadi terus belum lagi anak-anak remaja sekarang pingin kayak artis-artis drakor, jadi mereka tuh begitu ada, wah ini coba pakai ini, semua dicobain, akhirnya jadi jerawat, dermatitis kontak, ataupun malah jadi flek-flek yang menetap. Jadi sebenarnya prinsipnya itu kalau menurut saya sih hanya terbagi 3 kali ya Mbak ya. Yang pertama itu cleansing, ya, jadi ngebersihin. Setelah itu baru basicnya. Untuk basicnya itu untuk benar-benar untuk kulit yang bisa bersifat protektif ataupun melembabkan. Yang ketiga baru dekoratif untuk make up-nya. Nah, kalau misalnya cleansing, misalnya dia cukup hanya sabun, ya udah sabun aja, ya nggak usah pakai lagi misalnya susu pembersih atau inilah apalah, banyak banget lah, ada busa, ada foam, ada atau apa. Prinsipnya hanya cleansing toh gitu ya. Nah, tapi cleansing itu salah satu yang paling terpenting saya, terpenting dalam skincare sehari-hari, harus cleansing. Kalau misalnya cowok minyak dan berjerawat berminyak itu 3 kali sehari minimal, itu cukup. Nah, after cleansing baru deh kita pakai base. Base-nya juga dilihat, cukup kalau misalnya dia masih remaja, terus kemudian juga nggak terlalu kering, pakai tabir surya, ya, sunscreen. Sunscreen itu sudah mengandung pelembab, ya kan, karena memang ada vehikulumnya berupa krim biasanya. Tapi disesuaikan juga kalau misalnya ada jerawatan, lotion kalau perlu itu juga. Nah, terus setelah itu kalau misalnya perlu baru pakai pelembab. Ya, minimal pelembab dan sunscreen. Minimal sunscreen ditambah pelembab dan sunscreen atau moisturizer. Kalau mau nambah lagi serum boleh, dengan catatan ya jangan berjerawat dan oily. Nah, udah serum jadi sudah oke deh, itu yang paling dasar dan enough, cukup menurut saya. Segitu optimal lah. Nah, tapi ada juga yang pingin ada yang namanya primering dulu ya, yang primer dulu supaya make up-nya nempel. Nah, itu ya benar-benar dilihat kondisinya. Nah, after that yang basicnya baru deh kita dekoratif. Dekoratifnya itu foundation, ya, terus udah gitu misalnya kalau eye cream masih termasuk pelembab ya, jadi dia basic. Nah, foundation, terus udah gitu nanti kadang-kadang pakai bedak kabur lah, bedak padat, baru make up, blush on dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mau simple aja dan kulitnya memang tidak terlalu bermasalah, ya cukup sabun pembersih, kemudian tabir surya dan bedak tipis-tipis. Gitu aja sih menurut saya. Basicnya itu dulu ya dok ya. Oke. Dok, kalau misalnya serum sama pelembab, yang pelembabnya itu bentuknya krim kayak gitu, urutannya bagaimana dok? Serum dulu atau pelembab dulu dok? Saya biasanya serum dulu, karena serumnya itu kan dia bentuknya cair ya biasanya, jadi dia lebih cepat menyerap. Kalau misalnya sebelumnya udah ada krim, agak tertutup gitu, malah suka kadang-kadang clogging atau menyumbat. Oke, baik dok. Kalau kita lihat ya di sosial media, kan biasanya ada satu produk yang menjanjikan untuk semua hal dok, gitu. Ini terutama juga dokter mungkin sempat lihat ya, jadi ada satu produk A yang bisa untuk menghilangkan jerawat, menghilangkan kurut, menghilangkan flek, apalagi tuh tampil lebih muda dan sebagainya. Jadi satu produk untuk keseluruhan ini. Nah, menurut dokter apakah mungkin gitu? Gimana dok? Oke, kalau sebenarnya memang betul ada ya Mbak ya, yang tapi kita istilahnya itu bukan cosmeceutical lagi, tapi malah sudah masuk ke obat ya, yang retinoid itu. Tapi itu memang dipakai malam hari dan harus atas resep dokter. Jadi dokternya harus menganalisis dulu, kemudian juga dokternya baru meresepkan. Nah, yang retinoid ini memang dia efeknya untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi otomatis kulit kusam enggak ya sebelum pemakaian beberapa saat. Kemudian kulit tidak kusam, sehingga kulit tidak kusam juga kan jadi lebih cerah ya, atau glowing lah istilahnya. Nah, kemudian yang kedua juga flek-flek tadi, dengan pemakaian jangka panjang, itu flek-fleknya juga akan makin lama makin menipis. Karena tadi itu dia sifatnya akan menipiskan yang krim tadi itu. Terus dan akhirnya ya rejuvenation atau peremajaan, karena yang dia sebagai sel-sel yang kulit-kulit halusnya juga akan lebih tersamarkan, dan dia juga memiliki
efek tretinoin itu untuk kolagenisasi. Jadi terbentuknya kolagen di lapisan kulit bagian bawah. Jadi memang ada seperti itu, tapi tentu saja nggak semua. Jadi misalnya sabun sampai ada rejuve. Nah, sabun sampai meremajakan itu kayaknya agak susah, agak sulit ya. Tapi kalau misalnya pelembab, ya tentu saja. Dan lebih ke protektif ya, tabir surya, pelembab. Memang ada, tapi tadi mungkin terlalu dahsyat atau terlalu bombastis kali ya promonya, klaimnya seperti itu. Dan satu lagi untuk para pemirsa nih ya, jadi jangan berpikiran yang instan. Jadi jangan berpikiran instan. Jadi pakai krim ini 2 minggu hilang, 1 bulan enggak hilang, enggak. Karena kenapa? Yang pertama kan kita kan tahu bahwa kulit itu ada 2 lapis ya Mbak ya. Yang lapisan paling permukaan yang epidermis dan dermis. Nah, si epidermis itu untuk dari yang lapis terbawah sampai ke lapis paling atas dari kulit tersebut ada 5 lapis. Yang dari kulit yang epidermisnya sendiri itu membutuhkan waktu 28 hari atau 1 bulan. Jadi minimal 1 bulan baru dia agak ada sedikit pengelupasan sel-sel kulit mati gitu. Dan kita tahu bahwa si flek-flek itu letaknya di epidermis, tapi yang paling dasar, yang paling bawah. Itu susah ngelupasin, ngilangin itu, mengikisnya dan sebagainya. Jadi butuh waktu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang 2 minggu dijamin, 1 bulan dijamin kinclong. Nah, itu kalau nggak kinclong siapa yang jamin gitu ya. Dengan promo yang terlalu berlebihan. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya, cuma butuh waktu. Oke, butuh waktu ya dok. Berarti kesimpulannya kalau untuk yang klaim-klaim yang banyak tadi tuh memang hanya bisa didapatkan di kategori obat ya dok ya, yaitu tretinoin itu ya dok. Ya. Kalau untuk yang skincare biasa kemungkinannya agak mustahil ya dok berarti ya? Ada yang melembabkan yes, protektif terhadap matahari ya, jadi ada. Seperti itu ada juga Mbak. Dan terutama covering ya, dekoratif untuk yang makeup itu. Nah, jadi memang kita harus lihat dulu deh promonya seperti apa, terus isinya seperti apa juga. Oke, baik. Nah, dokter, sebenarnya nih, kan kita WFH kemarin ya, 3 bulan ya di rumah terus kan, jadi orang kayaknya semakin kreatif gitu kan. Nah, sebenarnya kan kita udah nyobain sendiri nih, produk baru kita cobain gitu kan ya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya adalah kapan sih seseorang itu melakukan treatment sendiri di rumah dan kapan harus ke klinik untuk perawatan gitu, dok? Kembali lagi ke kulitnya atau permasalahan kulitnya apa. Kalau misalnya dia normal, bagus, mulus kayak Mbak Vera, itu nggak usah ke klinik lah. Udah aja sehari-hari. Ya, tapi kalau misalnya memang dia bermasalah, dia harus pergi ke dokter. Saat ini memang kita memungkinkan ada channel atau jalur untuk telekonsultasi. Jadi sendiri sudah membuka ke arah situ. Jadi kan kalau apalagi kemarin pada saat kita lihat puncak-puncaknya ya, pasien berkonsultasi ke dokter ya melalui video call bisa, dikirim foto bisa ya. Nah, kemudian barulah nanti diberikan obat-obatannya seperti itu. Nah, jadi memang masih memungkinkan, tapi itu kembali hanya yang skincare ataupun obat-obat yang dioles atau yang diminum. Tapi kalau misalnya dia memerlukan tindakan khusus, misalnya facial untuk mengeluarkan komedo, chemical peeling, laser, dan alat-alat lainnya memang harus pergi ke klinik. Jadi kapan sih, berapa lama gitu orang harus, tergantung kondisinya. Kalau misalnya masih remaja, masih usia 20-an, nggak aneh-aneh, ya udah nggak usah pakai yang terlalu berlebihan. Tapi kalau dia memang komedo, jerawat, ya harus. Apalagi udah usia 40, 50, yang flek-flek muncul, kerut-kerut muncul, segala, ya sebaiknya pergi ke dokter untuk tindakan tertentu. Oke. Nah, saya sih pengennya ke klinik. Bener Mbak, karena sekalian refreshing ya, bosan di rumah aja. Enak kan diurusin gitu ya dok ya. Beres. Dok, lalu apakah ada perbedaan kebutuhan perawatan kulit antara pria dan wanita dok? Perawatan kulit ya, ya kalau kulit laki-laki atau pria itu kan cenderung berminyak, jerawat. Nah, sedangkan kalau wanita itu bisa, ataupun dia kadang-kadang kadar minyaknya tuh lebih sedikit daripada pria, makanya kadang-kadang kalau wanita lebih cepat kering ya, lebih cepat kering pada usia 40-an udah mulai ada aging-nya kelihatan. Nah, jadi kalau yang laki-laki atau pria itu ya nggak usah banyak-banyak sih. Prinsip saya sih cleanser ya, cleansing untuk pria itu. Jadi membersihkan muka itu is a must. Dan itu juga harus sering, harus 3 kali bahkan pakai sabun kalau dia memang berminyak ya. Nah, kalau yang wanita juga dia karena tadi cenderung kering pada akhirnya, justru kita udah mulai kasih kayak pelembab seperti itu atau krim malam pada malam hari untuk wanita supaya mencegah penuaan dini. Oh, karena itulah kenapa wanita itu kelihatan cepat lebih tua dibandingkan pria, dok ya?
Salah satunya. Dan salah lainnya adalah salah lainnya kita kan sebagai apa ya, multitasking kali ya. Jadi di rumah juga, di kantor juga segala, sementara kan kalau pria-pria kan merasa oh sudah cukup saya bekerja saja gitu kali ya. Multitasking sibuk. Oke, dokter. Kita masuk ke ini nih tentang industri skincare di Indonesia ya. Nah, sekarang kan banyak banget nih masuk ya, baik import nih, baik yang Eropa maupun yang dari Asia juga. Dan lokal juga semakin banyak nih. Dokter melihat ini bagaimana, Dok? Ya, bagus ya, karena demand ada. Pasti dengan banyaknya skincare yang ini kan karena pasarnya ada, demand-nya juga ada. Ya, tapi memang harus diawasi, dilihat kalau misalnya dia tidak memiliki kandungan-kandungan yang berbahaya dan memang tidak ada laporan tentang efek sampingnya, it's okay. Tapi kan yang justru yang ada tuh dan banyaknya adalah yang tidak BPOM, ya itu yang berbahaya. Dan yang kedua juga, kalau untuk yang obat-obatan harus yang kategorinya obat ya atau cosmeceutical juga itu harus melalui resep dokter. Dia dokternya harus menentukan, melihat, jadi jangan sembarangan. Nah, terus kemudian yang ada kan sekarang yang saya tahu nih ya, misalnya banyak kosmetik yang produksi rumahan, jadi kan higienitasnya juga kita tidak terjaga. Kemudian isinya apa juga nggak terjaga, dan bahkan banyak kandungan-kandungan yang berbahaya seperti merkuri kayak gitu. Itu masih ada. Jadi salah satu cirinya ya kosmetik-kosmetik yang bermerkuri itu dia bagus Mbak, glowing banget dalam waktu 3 bulan. Jerawat hilang, bagus, flek-flek, wah bagus banget. Nah, tapi setelah itu 3 bulan, 4 bulan langsung ada, dan ironisnya afternya itu dia hiperpigmentasinya permanen, susah sekali kembali. Atau jerawat banyak sekali semuka muka. Nah itu kan saya sering banget menemukan pasien seperti itu, isinya apa kan kita nggak tahu, tapi banyaknya krim abal-abal lah istilahnya. Abal tersebut. Oke. Nah, kalau menurut dokter nih, karena kan kita mendorong nih untuk produk lokal untuk semakin banyak di Indonesia ya. Kalau menurut dokter itu produk yang berkualitas itu yang seperti apa, Dok? Produk yang berkualitas ya. Oke, kualitas kan nggak mesti dari harga ya. Cuman yang pertama tentu saja yang memberikan efek yang bagus kepada kulit, kepada pasiennya. Jadi kalau misalnya cerah ya menjadi cerah tanpa efek samping, kemudian menghilangkan jerawat ataupun dia proteksi terhadap sinar matahari, yaitu kualitas. Kemudian juga tentu saja harus ada BPOM-nya ya, karena itu menunjukkan bahwa dia sudah melalui tahapan-tahapan proses produksi yang tepat, sudah ada uji klinisnya juga sehingga tidak menimbulkan efek samping. Nah, kemudian juga harus dilihat dulu brandnya seperti apa. Kadang-kadang brand yang sudah bagus, sudah multinasional, tentu saja dia pasti melewati tahapan tersebut. Ya. Uji klinis itu yang paling penting. Jadi memang yang berkualitas ya kita harus lihat dulu. Yang kalau misalnya pada umumnya kalau misalnya dia brandnya sudah ternama ya itu pada umumnya bagus. Tapi sekali lagi nggak semua orang cocok karena kembali lagi ke jenis kulitnya. Oh, oke, Dok. Nah, Dok, sekarang ini kan lagi tren nih ya, yang kulit-kulit putih gitu ya. Orang pengen punya kulit putih kayak orang Korea, Jepang, Taiwan gitu ya. Mungkin nggak sih, Dok, kita punya kulit seputih itu? Kulit putih ya, saya juga heran. Kenapa semua pengen putih? Padahal orang bule pengen kayak kulit kita ya. Tapi yang penting kalau menurut saya kalau color it doesn't matter gitu ya, warna sih jangan, yang penting nggak kusam. Kalau misalnya ada yang kulitnya gelap legam gitu ya, itu kalau misalnya dia bagus tanpa jerawat, tanpa komedo, itu akan bagus. Apalagi memang dari dalam ya Mbak ya, inner beauty, kemudian juga kepribadiannya. Jadi memang jadi menarik aja. Kalau di kita kan memang kita ini tipe kulitnya sawo matang atau sawo apa ya, sawo matang ya, sawo mentah kadang-kadang ya, yang kalau Fitzpatrick lah istilahnya tipe kulit 3 gitu. Ya? Nah, jadi kalau misalnya wajah bisa sih memang ada bleaching agent atau krim pemutih ya, yang memang dia untuk memutihkan, baik memutihkan flek-flek yang sudah ada atau yang kulitnya normal pengen lebih putih bisa. Tapi kan kita harus lihat ya, misalnya hanya mukanya aja yang putih, leher enggak, atau misalnya disandingkan dengan tangannya beda banget gitu, itu kan nggak bagus juga. Kalau sebadan badan ya secara teori berarti harus
balurkan sebadan badan. Oh itu mandi ya, mandi krim setiap hari. Cuman sekarang memang betul ada suntik pemutih dan itu tidak evidence based ya. Jadi apa yang disuntikan itu tidak jelas isinya. Kemudian secara teori juga dia tidak terbukti lah gitu secara teori. Tapi memang betul ada yang memutihkan dan bahkan dia putih banget sebadan badan. Jadi karena tadi yang disuntik atau yang disuntik tadi, cuman kan kita sekarang tidak tahu apa yang akan terjadi efek sampingnya. Bisa sekarang, 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi kan kita nggak tahu. Jadi saran saya sih kalau suntik-suntik putih nggak usahlah berbahaya. Ya. Kalau secara diolesin topikal ya oke, asal di bawah pengawasan dokter. Terus kalaupun yang oral ya atau obat yang diminum juga sekarang ada sih Mbak banyak vitamin. Tapi balik lagi harus di bawah pengawasan dokter aja. Biar nanti nggak berakibat dari warna sebelumnya justru ya dok ya? Benar-benar banget. Nah dok, dokter kan sering banget dengar glowing gitu ya. Tapi secara visual ya, biasanya yang kita lihat di sosial media itu selalu putih dan mengkilat ya kan dok? Mengkilat banget dok. Menurut dokter apakah kulit yang sehat itu emang harus yang mengkilat seperti itu ya dok? Ini mungkin kita nggak ngomongin putih ya, mungkin cerah lah ya, terus mengkilat gitu dok. Dokter gimana dok? Itu sebenarnya saya pikir bukan karena skincare ya, mungkin karena beauty apps kali ya. Dikasih beauty yang banyak di handphone, di mana-mana dengan mudahnya. Jelek gitu ya. Kan katanya ada istilah kulit dirawat, jangan diedit katanya kan gitu ya. Ya benar. Nah, jadi memang beauty apps tuh atau maaf kalau ternyata memang ada nama beauty apps ya. Tapi maksud saya aplikasi beauty tersebut memang membuat orang glowing seketika ya. Oh ya, satu lagi tadi saya lupa Mbak Vera. Jadi memang selain dengan obat yang dioles, diminum dan lain-lain, tindakan tertentu juga sangat membuat kulit itu menjadi lebih cerah, kemudian lebih kenyal. Jadi salah satunya adalah laser dan energy based devices atau alat-alat yang tidak menggunakan laser sebagai sumber energinya ya. Misalnya radiofrekuensi, ultrasound dan lain-lain. Nah, jadi kalau yang tadi itu yang glowing putih, oke, kalau menurut saya tapi asal ya alami gitu. Jadi jangan yang tadi wajah dengan leher belang, wajah dengan tangan belang. Terus kalau saya lihat banget gitu ya, kayak ngejeblak gitu. Ya enggak, glowing aja secara alami gitu ya, putih natural. Dokter, ini ada 2 pertanyaan terakhir nih dok. Mungkin di luar sana itu ada juga yang punya persepsi atau kesan bahwa kalau memakai produk dari dokter itu ada ketergantungan gitu dok. Sering banget dengar. Menurut dokter gimana sih dok? Ketergantungan ya. Jadi kalau saya sih pasien datang ke dokter itu kan berarti ada masalah ya. Masalah memang ada masalah kulitnya, misalnya jerawat, oily ataupun aging atau penuaan, atau dia sebenarnya nggak terlalu bermasalah tapi pengen lebih kencang, pengen lebih putih, pengen lebih apa. Nah, jadi kalau misalnya dia sedang ada penyakitnya, jerawat dan lain-lain, memang harus diobati sampai tuntas. Nanti setelahnya, dan itu butuh waktu yang tadi saya bilang ya, minimal 3 bulan kalau jerawat. Pengalaman saya jerawat yang pada remaja. Kalau flek, tahunan. 6 bulan baru kelihatan lebih. Apalagi kalau flek yang banyak tebal itu pasti dia akan lebih banyak waktu. Nah, jadi jangka panjang pengobatan dokter tersebutlah yang dibilang ketergantungan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya dia belum sembuh betul, dia sudah bosan atau ingin mencoba yang lain, dia ganti ke produk lain yang belum tentu cocok dan malah menimbulkan atau flare lagi, rebound lagi penyakitnya. Nah, itu dibilang ketergantungan, padahal belum selesai dari dokternya, belum finish gitu. Nah, jadi untuk pasien-pasien itu kalau misalnya mereka seperti itu, sering banget saya mendapatkan pertanyaan seperti itu. Saya jawabnya bahwa ya itu bukan ketergantungan, tapi memang pengobatannya belum selesai. Dan nanti kalau misalnya dokter menyatakan udah selesai nih pengobatan, sudah bisa dipakai produk-produk yang ada di pasaran, itu kalau saya lebih cenderungnya kita tapering off. Artinya dihentikan secara bertahap, jadi nggak sekaligus. Misalnya yang tadinya dapat sabun, toner, obat jerawat, krim pagi, krim malam. Nah, sekarang sabun, tonernya boleh dulu dari bebas di luar. Jadi setelah itu obat jerawat yang dari luar, krim pagi, baru terakhir krim malam. Karena krim malam itu yang kunci obat dari dokter tuh krim malam. Oke. Nih buat
teman-teman semuanya ya. Sudah ada penjelasan nih, jadi jangan ada kesan-kesan seperti itu lagi ya. Oke, dan terakhir nih dok, saya sebenarnya sih pengen lama, tapi dokter kan udah ditunggu pasien ya. Tips buat beauty entrepreneur yang mau mulai membuat brand skincare sendiri ya, ataupun dekoratif gitu ya. Bagaimana sih tipsnya agar bisa bersaing dengan produk import gitu kan? Dokter kan pasti sering banget ya kenal dengan produk-produk import yang bagus-bagus. Nah, bagaimana tipsnya dok untuk para beauty entrepreneur ini? Supaya dapat bersaing ya. Pertanyaannya sulit. Boleh besok dijawab. Oke. Mungkin pertama tentukan segmen dulu. Kita mau yang mana nih? Segmen pasar kita mau yang premium, eksklusif, menengah, atau middle low ya, yang menengah ke bawah. Nah, setelah itu juga tentukan mungkin ya pesaing kita apa yang kompetitor kita yang mau dilihat, yang mau kita saingi seperti apa. Nah, baru setelah itu bikin sesuatu, buat sesuatu yang beda dari yang lain, inovatif. Ya, inovatif. Jadi jangan misalnya sekarang semua glowing like Korean actress misalnya. Nah sekarang kenapa kita nggak mengangkat apa yang ada di Indonesia yang justru sudah lama ditinggalkan, misalnya jamu-jamu, misalnya apa deh herbal-herbal kita kan banyak banget ya. Nah tapi coba dibuat dalam kemasan yang bagus gitu, jadi yang eksklusif. Jadi jangan dibilang oh kan kalau sekarang kesannya begitu kita ngomong ginseng, wah langsung dibeli sama semua orang karena Korea. Tapi begitu kita bilang kunyit, nggak ada yang beli. Nah itu deh, barangkali image-nya dulu harus diubah ya, image-nya terhadap produk lokal. Dan harus dibuat buat kemasan yang bagus. Yang saya sering sayangkan tuh ya, yaitu kemasannya kurang bagus, kemudian juga mungkin harus dan harus sesuai ya cara produksinya. Jadi jangan asal bahan. Jadi kan kita ada level-level produksi itu pasti teman-teman lebih tahu ya. Jadi sampai tiba-tiba belum tertera ED tapi sudah menggumpal misalnya, gitu kan pasti akan mengganggu. Berarti secara pribadi dokter pun juga pasti akan pakai kalau ada produk lokal yang memang berkualitas dan bagus gitu ya dok ya? Saya pakai kok, ada beberapa brand. Sayangnya brandnya nggak tahu, jadi nggak menjadikan saya brand ambassador. Nah ini buat teman-teman nih ya, berarti nih yang penting adalah membuat produk yang berkualitas ya dan bagus, dan juga harus melewati serangkaian uji nih, karena dokter aja pasti akan pakai kalau produk Anda semuanya tuh memenuhi kriteria. Ya dok ya, betul nggak sih dok? Banget. Betul. Keren banget nih. Dokter ini kan womanpreneur juga nih ya. Bisnis juga gitu banyak di Bandung gitu kan. Bagaimana menghandle bisnis yang beberapa ini dok? Karena juga beauty entrepreneur juga nggak cuma satu aja nih. Kalau dokter sendiri bagaimana tuh caranya biar semuanya jalan? Gitu? Semuanya jalan ya. Nah itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau misalnya dia tanya, saya memang sudah membuka klinik spesialis kulit itu udah 10 tahun kali ya Mbak ya. Nah 10 tahun dengan manajemen yang biasa saja, apa adanya mengalir, walaupun memang secara medisnya itu memang tertangani ya alhamdulillah pasien-pasien, tapi kan kita akhirnya tidak berkembang secara bisnis gitu loh Mbak. Nah jadi akhir 1 tahun kemarin itu baru deh suami saya ya, terutama dia yang mendorong supaya ayo pakai manajemen modern, karena suami saya beberapa klinik juga ya, walaupun bukan dokter kulit. Nah, jadi harus ada manajemen modern karena nggak bisa oleh saya sendiri. Jadi akhirnya kita merekrut, jadi ada tim untuk manajemen, dan memang sekarang alhamdulillah sudah mulai jalan. Kita sedang membuat klinik 5 lantai khusus untuk kulit estetik. Jadi di sana ada bedah plastik juga, ada dokter gigi spesialis, dokter gizi, dan one stop lah ya Mbak ya. Nah jadi memang yang pertama mungkin kalau misalnya nggak sesuai dengan profesi atau kompetensi atau bakat atau bidang kita, harus serahkan ke yang lain. Selama 10 tahun alhamdulillah memang makin besar klinik saya, makin banyak pasien dan sebagainya, tapi itu kan hanya depend on one person gitu ya, nggak mungkin hanya saya sendiri. Kalau misalnya saya nggak ada, kliniknya menurun. Jadi nggak bisa, jadi memang harus sama rata. Jadi kita harus pakai tim manajemen khusus. Kemudian sekarang zaman IT, zaman medsos. Nah itu mau nggak mau harus terjun, walaupun kita belum terlalu banyak nih di medsosnya, baru banget. Tapi sekarang
ke arah situ, dan IT-nya juga harus dibenahi. Yang jadi tradisional sekarang semua dibenahi ke IT. Nah, yang lainnya mungkin apa ya? Yang lainnya banyak-banyak browsing, kepo barangkali istilahnya ya. Jadi apa nih yang lagi musim? Jangan kita terlalu mengikuti arus, tapi jangan juga ketinggalan arus. Jadi sebenarnya sekarang semua lagi ke sana. Oh, kita juga pengen. Enggak, kita harus punya ciri khas tertentu. Apa sih yang bisa? Dan alhamdulillahnya di klinik saya ini nggak hanya estetik yang ditonjolkan, tapi juga penyakit. Jadi pasien saya penyakit pun 50-50 Mbak, penyakit kulit, dan karena saya SPKK jadi penyakit kulit dan kelamin. Jadi memang banyak yang butuh kesehatan kulit, sakit kulitnya itu memang banyak. Jadi saya tidak meninggalkan estetiknya, juga tetap untuk yang kesehatan kulitnya juga tetap. Karena memang masyarakat butuh kedua hal tersebut. Oke, berarti memang harus dipegang oleh profesional dan manajemennya juga yang modern ya dok ya. Kelihatan banget loh, ini buat teman-teman yang pengen lihat ya, Tifasa itu juga klinik dokter kan sering banget ada edukasi juga ya. Dan juga nih, kalau coba deh tes deh appointment ke Tifasa, pasti enak banget responnya, karena emang profesional banget gitu kan. Atau dites DM ya dok ya, DM Instagram ya, pasti dijawab kan dok? Dokter, terima kasih banyak ya sudah berbagi di channel saya ini, dan pasti teman-teman merasa tercerahkan nih dari sisi bisnis, dari sisi kebutuhan perawatan kulitnya, kemudian juga dari sisi etika bisnis juga ya dok ya, dan juga dari sisi entrepreneurship udah dapat semua di sesi ini, walaupun cuman ya 30 menit aja, harusnya kan 2 jam, 3 jam gitu ya. Pengen ngobrol lagi sambil ngopi-ngopi. Sambil ngopi-ngopi next time ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa nih kalau misalnya tadi mau ada treatment laser atau mau konsultasi dengan dokter Riva, langsung aja ke Tifasa Klinik di Bandung ya dok. Di Jakarta udah ada belum sih? Belum, tapi aminkan dulu aja deh. Amin. Oke, dokter, terima kasih banyak sekali lagi, dan semoga selalu sehat dan sukses selalu. Terima kasih dok. Vera, semoga Mbak Vera juga tambah tambah cetar dan sukses terus ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak, sampai jumpa ya.